Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Bapak Ibu Kanda Yunda, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Jumat pagi bersama PPI yang ke-198, Bunda. Iya, Alhamdulillah baik. pada pagi hari ini narasumber kita yaitu yang tidak asing lagi bagi keluarga besar PPI, yaitu Ibu Prof. Dr. Neng Jubaidah, ya. Beliau sejak lama berhimpun dengan keluarga besar PPI sejak di Balai Pustaka, ya, Bunda. Iya, betul. Lalu alhamdulillah beliau masih eh, bisa menyertai kita. Sebelum kita menginjak kepada materi, kita berbelasungkawa pada pekan ini. Setidaknya ada yang telah meninggalkan kita, yang setiap Jumat pagi rajin, ya, yaitu yang pertama Ibu Israwiyah, ya, yang rumahnya di Jantung, Kalisari, dan yang kedua kemarin meninggal yang hari ini akan dikuburkan di Kerawang, yaitu Bapak Ibrahim Padil. Semoga kedua beliau Satu lagi Bu Kun rukun, ya, Yati, KBPI Jogja. ya, Di yang mengalami Lampung. langsung, ya. Semoga beliau-beliau almarhum dan almarhumah senantiasa dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini yaitu incest, yaitu kejahatan seksual di sekeliling kita. Kepada Bunda, ya seperti biasa, yaitu 45 menit sampai jam 6.45 pemaparan, selanjutnya dialog, diskusi, ya. Kepada Bunda Neng Jubedah dipersilahkan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana saya jadi narasumber setelah saya diberi ujian oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa bertemu dengan semua yang saya cintai di forum ini, di KBPI. Saya di KBPI sejak tahun 2000, jadi sudah 25 tahun saya di KBPI. Adik-adikku semuanya, tentunya kita sampaikan dulu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya adalah barangkali sudah kita ketahui semuanya. Akan tetapi saya hanya ingin menegaskan atau ingin menggarisbawahi bahwa ada hal-hal yang di sekeliling kita sekarang ini sudah sangat miris yang terjadi. Karena itu dalam hal ini terkait erat dengan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, barangkali ada yang akan dilakukan nanti setelah tanggal 2 Januari tahun 2026, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang jadi bahan diskusi kita. Karena hal ini adalah sudah sangat memporandakan hati kita semuanya. Apa yang terjadi di sekitar kita. Saya izin untuk share screen. Ini saya beri judul incest dalam hukum positif, dampaknya terhadap keluarga.
Jadi saya sebetulnya bukan profesor, saya associate profesor. Saya pembina utama, kalau nggak salah madya atau muda begitu. Tapi saya belum meraih profesor ketika saya menjelang pensiun. Karena itu karena saya sering dipanggil profesor, saya baru lihat kemarin di Google ternyata saya juga ditulis profesor. Karena itu saya atas izin dari pimpinan Fakultas Hukum UI, saya izin untuk menggunakan associate profesor. Associate profesor itu adalah belum full profesor. Jadi daftar isi yang ingin saya sampaikan diantaranya adalah tentang pengertian incest. Mungkin nanti kita lalui ini. Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu dasar hukum larangan incest dalam Al-Quran seperti apa. Kemudian saya kaitkan dengan perkawinan sepupu. Karena perkawinan sepupu ini ada larangan di salah satu agama, kalau tidak salah di agama Katolik itu dilarang melakukan dalam surah Al-Ahzab itu tidak dilarang perkawinan sepupu. Kemudian juga bagaimana tentang larangan incest dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian bagaimana kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Sekalipun hal ini adalah mungkin sebagian saja yang saya sampaikan dan ini sebetulnya sudah saya sampaikan juga sebagian sudah saya sampaikan ketika saya memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Unila. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang bagaimana kaitannya dengan masyarakat hukum adat di Indonesia. Karena hal itu, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa hukum pidana adat masih tetap diakui secara tegas di dalam KUHP yang baru ini. Sama dengan KUHP yang lama juga ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 51. Hukum adat pidana adat itu diakui. Nah, bagaimana ini salah satu contoh saja yang ingin saya sampaikan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini adalah bagian dari buku saya yang insya Allah sebentar lagi akan terbit. Nah, kemudian bagaimana perlindungan incest dalam keluarga, bagaimana dalam perkawinan, kewarisan, juga kaitannya dengan Maqasidus Syariah. Ya, di antaranya ini yang saya sampaikan tentang apa pengertian dari incest. Nah, incest di sini sebetulnya kalau saya melihat dari secara laki-laki dan perempuan karena adanya hubungan darah antara orang tua dengan anak, kemudian antara saudara kandung, saudara ayah, saudara seibu, nah kemudian juga antara paman dan kemenakan. Nah, yang lainnya itu adalah di sini adalah antara katakanlah orang tua tiri dengan anak tiri yang qabla dukhul katakanlah begitu. Nah, itu kalau di dalam peraturan perundang-undangan kita termasuk dalam incest. Tapi dalam kita ini karena adanya hubungan semenda. Ini sekedar pengantar saja. Ini dasar hukum yang saya gunakan. Nah, kemudian dalam hal ini tentang ibu tiri, tentunya kita sudah ketahui bersama ada surah An-Nisa ayat 22. Juga ini salah satu ini gambar semacam gambar saja. Ini jadi ada seorang suami B menikahi A dan D, nah C ini anak laki-laki dari A dan B, kemudian D ini tentunya dilarang menikah dengan C karena ini ada hubungan ada hubungan perkawinan antara ayah kandung dengan ibu tirinya. Nah, hal ini apakah pernah terjadi hubungan antara orang tua tiri dengan anak tiri? Itu sangat sering terjadi di masyarakat kita. Ini dengan perkawinan sudah kita ketahui bersama ada beberapa hal di sini larangan perkawinan karena adanya hubungan darah dan sebagainya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, di sini adanya larangan hubungan perkawinan. Ini seperti gambaran saja. Di sini katakanlah antara anak ada ayah ini seorang ayah, seorang ibu. Kemudian di sini juga kemudian ini dilarang menikahi dengan ibunya. Begitu juga ini dari anak laki-laki dilarang menikahi ibunya, kemudian sampai terus ke atas neneknya melalui ayah dan melalui ibu dan juga dilarang menikahi kemenakannya dan seterusnya dalam hal ini. Tapi dalam ini tentunya untuk mempersingkat saja, bagaimana halnya dengan perkawinan sepupu? Hal ini kenapa saya sampaikan? Ini penting sekali karena mungkin ada sebagian dari teman-teman kita atau anggota masyarakat kita yang
belum belum apa namanya belum mengetahui benar bahwa di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 itu dibolehkan perkawinan antar sepupu. Nah, hal ini juga terkait dengan eh, apa namanya dengan agama Katolik. Kalau agama Katolik memang ada dilarang perkawinan sepupu. Kenapa ini saya kemukakan? Karena di Kabupaten Manggarai di NTT itu juga namanya ada kawin tungku, itu dibolehkan perkawinan sepupu. Nah, ini yang sebagai pelengkap saja sebetulnya, karena jangan sampai ada perkawinan sepupu kemudian menjadi apa namanya celaan begitu. Karena mungkin bagi adat di Minangkabau, kemudian juga di Tapanuli mungkin agak lain. Masyarakat matrilineal dan juga masyarakat patrilineal. Nah, ini surah Al-Ahzab yang terkait dengan larangan perkawinan sepupu. Kemudian ini saya singkat saja. Ini gambaran eh, apa namanya dalam perkawinan saudara